warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, jadi Ibu akan mengulas sebentar tentang materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gelombang ya. Nah, jadi kemarin itu sudah pernah dijelaskan bahwa gelombang itu ada dua macam. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal ya. Jadi kalau gelombang transversal itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Sementara kalau yang longitudinal itu terdiri dari rapatan, karena ini jaraknya merapat sama regangan ya, itu perbedaannya. Nah, dikatakan pada gelombang transversal, dikatakan dia melakukan satu gelombang jika dia melewati satu bukit dan satu lembah. Ini dikatakan satu gelombang. Berarti kalau ini dia ada satu bukit lagi sama satu lembah lagi, berarti dia melakukan dua gelombang. Misalkan ternyata ada satu bukit, satu lembah, dan ada satu bukit lagi. Jadi sampai di sini misalkan. Berarti itu namanya, ini kan tadi satu ya. Berarti kalau ini hanya melewati satu bukit saja, berarti ini dianggap setengah. Berarti kalau sampai di sini itu dianggap melakukan satu setengah gelombang. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo itu adalah jarak dari atas bukit sini sampai ke batas sini, atau bisa juga dari batas sini sampai ke batas lembah sini, itu disebut amplitudo. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Berarti kalau yang disebut periode ini saja ya. Jadi periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Maaf, bukan di sini tapi di sini. Jadi dia untuk bergerak dari arah sini sampai ke sini itu waktunya berapa detik atau berapa menit, itu disebut periode. Sedangkan kalau panjang gelombang itu adalah panjang dari satu bukit, satu lembah. Berarti panjang dari sini sampai ke sini itu berapa, itu disebut panjang gelombang. Oke. Kalau frekuensi itu jumlah gelombang yang terjadi dalam waktu 1 detik. Nah, kalau pada gelombang longitudinal dikatakan melakukan satu gelombang jika dia melewati satu rapatan dan satu renggangan. Intinya harus ada satu rapatan, harus ada satu renggangan, itu baru dia disebut melakukan satu gelombang. Kalau dicontoh di gambar ini, dia ada satu rapatan, satu gelombang, satu rapatan, satu renggangan, berarti ini kan satu gelombang ya. Nah, sampai sini nih. Terus di sini ada rapatan lagi, ada renggangan lagi, berarti ini kan satu lagi. Berarti dia melakukan dua gelombang. Misalkan sesudah satu rapatan, satu renggangan, habis itu ada satu rapatan saja, nggak ada renggangan lagi, berarti itu satu setengah gelombang. Oke. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Oh, rumusnya dulu ya, Ibu kok lupa. Oke. Ini rumus-rumus gelombang, ini ada ya di buku cetak. F sama dengan N per T, T sama dengan T per N, dan seterusnya, bisa kalian lihat sendiri. Ini kalau ada tanda begini ya, ini dibacanya lambda. Oke. Jadi kayak T miring, ini disebut lambda, kayak ini ya. Nah, ini juga. Ini juga rumus-rumusnya. Nah, rumusnya memang banyak, tapi nanti tidak kita pakai semua, tergantung dari jenis soalnya. Nah, F itu frekuensi, T itu periode, N banyak gelombang, T waktu, lambda itu panjang gelombang, V cepat lambat gelombang, yang di dalam kurung ini satuannya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal saja. Ini contoh soalnya. Ini di buku paket juga ada ya contoh soal ini. Yang ditanyakan adalah yang pertama, jumlah gelombang. Nah, satu gelombang itu kan jika dia melewati satu bukit, satu lembah ya. Sementara di sini ada satu bukit, satu lembah, sesudah itu ada satu bukit lagi. Kalau sampai di sini itu satu gelombang, berarti kalau ini hanya ada bukit, berarti tanpa lembah, berarti dia menunjukkan setengah. Berarti jumlah gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Ya. Selanjutnya yang B, amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang itu kan jarak dari tali yang ini sampai ke puncak, atau dari tali yang sini sampai ke lembah. Nah, berarti kita cari. Nah, di sini kita nggak usah cari, karena di sini ini sudah ada amplitudonya berapa. Nah, ini lihat, jarak dari sini sampai ke sini
itu 2 cm tuh kan. Jarak dari sini sampai sini 2 cm, berarti amplitudo gelombangnya 2 cm. Oke. Selanjutnya yang C yang ditanya adalah periode gelombang. Ingat, periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Nah, jadi kalau satu gelombang itu sampai di sini, ya, berarti waktu dari sini sampai ke sini itu berapa? Ini juga nggak usah kita cari, karena di sini coba kalian lihat ini ada angka-angka. Nah, di sini satuannya detik. Detik itu kan menunjukkan waktu. Nah, berarti jarak dari sini sampai ke sini itu membutuhkan waktu 1,5 detik. Berarti itu sudah periodenya. Berarti periode gelombangnya 1,5 detik atau sekon. Pertanyaan berikutnya, panjang gelombangnya berapa? Nah, panjang gelombang itu adalah jarak dari sini sampai ke sini. Panjang gelombang itu jadi panjang tali ketika dia melakukan satu gelombang ini. Berarti sampai sini nih panjangnya berapa? Nah, di sini ada keterangan lembah ini dia panjangnya 12 cm. Berarti kalau dari sini sampai sini 12 cm, berarti kan yang ini juga 12 cm ya. Yang ini dari sini ke sini juga 12 cm karena kan jaraknya sama. Berhubung panjang gelombang itu adalah panjang dari sini sampai ke sini, berarti tinggal 12 ditambah 12 atau 12 dikali 2. Ini ya. Panjang gelombang itu simbolnya lambda ya. Oh iya, ibu lupa ini A. Periode itu T. Jumlah gelombang itu N. Ibu dapat dari mana ini ya? N. Jumlah gelombang atau banyak gelombang. T. Periode. A. Di situ nggak ada ya. Ibu tulis A. Amplitudo. Oke. Nah, panjang gelombangnya berarti 12 kali 2 atau 12 tambah 12 ya. Ini ibu pakai yang 12 tambah 12. Berarti panjang gelombangnya adalah 24 cm. Selanjutnya yang ditanya adalah cepat rambat gelombang. Kita lihat di sini cepat rambat gelombang itu apa? V. Sekarang kita lihat mana yang ada V di sini. V di sini rumusnya lambda kali F. Lambda itu panjang gelombangnya. Lambdanya ada ditemukan, tapi F-nya tidak ada di ini. F-nya belum diketahui, tidak ada. Pakai rumus yang kedua, V sama dengan lambda per T. Kita cari di sini. Lambda ada, T besar ada. Berarti kita pakai rumus yang V sama dengan lambda per T besar. V sama dengan lambda per T besar. Per ini berarti dibagi ya. Lambdanya di sini 24. T-nya 1,5. Berarti 24 dibagi 1,5. 1,5 itu 1/2 ya. 1/2 itu kan separuh dari angka 3. Berarti 24 dibagi 1/2 itu hasilnya 16. Jangan lupa satuannya cepat rambat itu apa? M per S. Jadi kita tulis M per S. Oke. Selanjutnya, berapa jumlah gelombangnya dalam 2 menit? Jadi diketahui waktunya atau T-nya itu 2 menit. Waktu itu kan satuannya T ya. Simbolnya kan T. Tapi satuannya menit itu harus dalam sekon, bukan dalam menit. Berarti 1 menit itu ada 60 detik, berarti kita kali 60. Yang 2 ini kali 60 sama dengan 120 sekon. Jumlah gelombang itu kan N ya. Berarti N sama dengan, kita cari rumusnya jika ditanya N. Ini nih. N sama dengan T kecil dibagi T besar atau waktu dibagi periode. T kecil dibagi T besar. T-nya berapa di sini? 120.
dibagi T besarnya di sini 1,5. Berarti 120 dibagi 1,5 berapa? Ada yang tahu? 120 dibagi 1,5 itu adalah 80. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini gambarnya. Tentukan frekuensi gelombang jika cepat rambatnya adalah 400 meter per sekon. Oke. Nah, jadi ini diketahui cepat rambatnya 400. Cepat rambat itu nih ya. Cepat rambat gelombang itu V, berarti diketahui V-nya 400 m per s. Yang ditanya frekuensi, tentukan frekuensi kan. Kita lihat frekuensi itu F, berarti yang ditanya F. Jawab. Oke. Nah, kita lihat di gambar, dia ini melakukan berapa gelombang. Ini ada 2 bukit, ada 2 lembah. Jika 1 bukit 1 lembah itu 1 gelombang, ini sampai sini 1 gelombang, dan ini juga 1 gelombang, berarti ini ada 2 gelombang. Sekarang kita lihat di sini, jika yang ditanya F itu kita bisa pakai rumus yang mana. Jadi ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, ya. Nah, tapi kalau kita pakai rumus yang mana, yang N per T, ini agak susah karena angkanya lebih kecil. Sebenarnya bisa, jadi kita pakai yang mudah saja. Kalau kita pakai yang F sama dengan 1 per T, T-nya masih dicari. Kalau misalkan kita pakai yang ini, F sama dengan V per lambda, ini bisa. Karena kenapa? Lambda itu kan jarak dari dari ujung sini sampai ke sini ya. Lambda itu kan jarak atau panjangnya. Nah, panjangnya di sini kan sudah ada nih 4. Berarti diketahui lambdanya 4 meter. Sekarang kita pakai rumus yang ini, F sama dengan V per lambda. V-nya 400, lambdanya 4 meter. 400 dibagi 4 sama dengan 100. Satuannya F apa? F satuannya Hz atau Hertz ditulis. Oke, cukup sekian. Terima kasih.